Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Dewa Gede Firstia Wirabrata. Saya staf pengajar di Prodi PG PAUD Uniksa. Pada saat kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait presentasi saya, yaitu kegiatan ya yang sudah saya lakukan yang berupa pelatihan dan juga pendampingan di Yayasan CIMD, Yayasan Cahaya Impian Masa Depan terkait dengan resiliensi. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja untuk memulai presentasinya. Saya izin untuk share screen. Baik Bapak Ibu, ini uh, presentasi saya berikan judul Pelatihan Resiliensi Orang Tua dan Guru ABK di Yayasan Cahaya Impian Masa Depan CIMD. Jadi pendahuluannya, jadi latar belakang saya melakukan pelatihan ini dan di tempat ini adalah karena saya merasa bahwa anak adalah salah satu aset berharga yang perlu untuk dikembangkan berbagai halnya. Dalam artian kita harus mengembangkan banyak aspek dari anak tersebut. Salah satunya itu adalah resiliensi. Mungkin kita sering mengembangkan banyak motorik, emosional, ataupun kognitif, dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali masih ada yang mengembangkan resiliensi anak usia dini. Seperti itu ya. Anak-anak, kalau kita bilang resiliensinya anak-anak. Nah, di sini terkhusus lagi pada anak berkebutuhan khusus, di mana anak berkebutuhan khusus itu memerlukan lebih resiliensi dibanding anak-anak yang kita tanda kutip normal ya pada umumnya seperti itu. Di mana anak berkebutuhan khusus ini tentunya harus memiliki jiwa yang lebih tangguh begitu ya, harus memiliki ketahanan mental yang lebih kuat ya, dan juga bisa bisa paling setidaknya menerima ataupun tantangan-tantangan yang datang pada di kehidupan mereka yang sebagaimana telah diberikan. Karena kalau kita berbicara anak kebutuhan khusus itu spektrumnya luas. Ada mungkin belum tentu semuanya tuh khususnya secara mental ya, bisa jadi terkait fisik dan terkait hal lain sebagainya yang dimana mereka sebenarnya masih normal gitu, tapi terkendala dalam hal fisik misalnya seperti itu, dan masih banyak hal lainnya. Dan ya begitu pentingnya resiliensi bagi mereka ya, karena resiliensi membuat mereka menjadi tetap termotivasi, tetap positive thinking, dan menerima keadaan mereka, dan juga membuat sebuah, dan juga apa ya, mendorong mereka untuk lebih tetap berusaha seperti itu ya, dan fully functioning sebagai seorang manusia. Namun sayangnya berdasarkan observasi pengamatan saya dan juga beberapa artikel dan sumber yang saya dapatkan, itu masih banyak sekali orang tua dan juga guru. Nah, orang tua dan juga guru ya, atau mereka yang menghandle anak-anak ABK itu masih belum mampu untuk mengembangkan resiliensi ya. Jadi resiliensi ini masih menjadi prioritas ke seberapa gitu, atau bahkan mungkin banyak dari mereka belum tahu apa sih resiliensi begitu. Gimana sih cara mengembangkannya? Penting nggak sih seperti itu? Masih belum tahu ya Bapak Ibu. Nah, di sini makanya karena penting, makanya saya ingin memberikan pelatihan resiliensi. Jadi ini training of trainers ya. Jadi pelatihan yang diberikan kepada pelatih agar nanti itu orang tua dan guru agar nanti bisa melatih anak ABK. Dan ABK di Singaraja ini banyak sekali dihandle di Yayasan CIMD. Nah, Yayasan CIMD ini adalah sebuah yayasan non-profit Bapak Ibu di Lebah Siyung kalau tidak salah ya daerahnya gitu. Lebah Siyung di Singaraja, di mana Yayasan CIMD ini dimiliki oleh seorang orang lokal ya, orang Bali yang menikah dengan ekspatriat seperti itu, dan sudah menetap di Bali dan sudah lebih dari 15 tahun menampung, mendidik, dan juga memberikan motivasi kepada anak-anak berkebutuhan khusus ABK, yang dimana semua yang dilakukan di sekolah ini gratis ya, jadi tidak dipungut biaya sama sekali ya. Nah, metode kegiatannya itu tentunya ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan. Tahap persiapan yaitu menyiapkan segala macam, termasuk materi, juga instrumen ya. Jadi instrumen yang digunakan itu instrumen apa, lalu materi yang akan diberikan untuk pelatihan yang diberikan itu apa. Instrumennya tentu saja instrumen tentang resiliensi ya, untuk melihat ada tidak peningkatan resiliensi.
Yang kedua yaitu instrumen terkait bagaimana kualitas pelatihan secara keseluruhan. Setelah itu kita beranjak ke pelaksanaannya, itu dilakukan di Yayasan CIMD begitu sebanyak 2 kali, ya 2 kali kita melakukannya 2 kali. Di sini pelatihan juga dengan pendampingan seperti itu, dan akhirnya setelah terlaksana kita masuk ke tahap laporan, di mana ini salah satu video kegiatan atau video laporan ini merupakan salah satu dari tahap laporan. Hasilnya Bapak Ibu, nah dari hasil pelatihan itu terlihat di sini bahwa memang saya berikan skor sampai 5 ya. Jadi dari instrumen kualitas pelatihan secara umum itu instrumen 1 sampai 5, di mana indikator ada 8 indikator. Saya beri tema pelatihan, ketepatan waktu, kelengkapan materi, profesionalisme penyelenggara, penguasaan materi, cara penyajian materi, interaksi dengan peserta, kualitas materi disajikan, dan semua ini di atas 4,5. Jadi hampir 5, hampir sempurna nilainya. Mungkin ada perbedaan gradasi yang sedikit saja ya, sehingga mungkin ini seperti 4, sekian, 4, dan rata-rata semuanya di atas 4,5, ya di atas 4,5. Jadi kalau dari skala ini bisa dikatakan bahwa hasil pelatihan, kepuasan masyarakat terhadap hasil pelatihan itu sangat baik gitu. Dan dari hasil resiliensi, ya hasil resiliensinya itu, ya ini sebelum simpulan ya, kalau dari instrumen resiliensinya itu saya gunakan instrumen pengetahuan ya resiliensi. Jadi lebih pada bagaimana mereka mengetahui apa itu resiliensi dan cara mengembangkannya, dan juga keinginan atau motivasi mereka untuk mengembangkan resiliensi anak berkebutuhan khusus itu setelah mendapatkan pelatihan ini gitu. Dan kesimpulannya itu terjadi peningkatan keterampilan dalam meningkatkan resiliensi ABK. Nah, peningkatan keterampilan ini bisa terlihat dari kognitifnya, dan juga dilihat dari studi kasus yang diberikan begitu ya, bagaimana cara membuat resiliensi. Jadi instrumen resiliensi ini ada untuk mengukur ke kognitif, ke pengetahuan ya, dan pemahaman begitu, dan juga ada praktek studi kasus seperti itu ya, diberikan kasus, dan ternyata yang dilakukan atau yang dikerjakan itu ada peningkatan ya, semakin bagus pola pikir maupun metode yang digunakan untuk meningkatkan resiliensi. Nah, dari semua itu kesimpulannya itu hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan ini berhasil dengan baik. Ya, berhasil dengan baik karena dari kepuasan tersebut, dan juga ada efek atau dampak yang diberikan yang terjadi setelah diberikan pelatihan. Dan juga di sini malah beberapa partisipan itu menyarankan ya untuk kedepannya agar ini berlangsung secara kontinu begitu ya, terhadap orang lain, ataupun ada misalnya pengetahuan baru kita berikan lagi kepada mereka terkait resiliensi, karena mereka merasa bahwa dengan mengetahui metode ini, pelatihan resiliensi ini membuat mereka tidak hanya mereka mampu meningkatkan resiliensi, tapi mereka sendiri pun menjadi lebih tangguh dalam menerima keadaan yang diberikan kepada mereka seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah kegiatan ini berlangsung sangat baik, dan saya secara pribadi pun meminta ya, saya secara pribadi itu mendorong bahwa semua masyarakat, guru, orang tua itu agar tidak memandang sebelah mata anak berkebutuhan khusus yang mungkin mereka dianugerahkan kepada mereka begitu ya, sehingga anak berkebutuhan khusus ini pun layak ya, dan masih bisa diberikan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga mereka bisa menjadi fully functioning sebagai seorang manusia. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah selesai dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya undur diri dari video ini begitu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan segala sesuatunya yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.